Ibu Mona, saya kan berkali-kali mau menikahkan, toh menikah nggak mau menikahkan. Dan selalu yang event yang membuat menangis kedua adalah sungkem, sungkem gitu ya. Apalagi kalau udah sungkem dan yang dipeluk anaknya, pasti lama banget kata saya teh. Oh ini sungkem, jangan lama-lama gitu ya. Tapi ya seperti susah melepaskan gitu ya. Di situ kita sadar sekali, Bu, untuk melepaskan memang sakit. Tetapi jangan lupa, anak ini bisa seperti ini karena ibu loh, jasa baik ibu. Maka justru bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah. Jadi saya ingat sekali kekuatan orang tua harusnya bisa punya kenangan-kenangan indah. Saya mensyukuri. Saya mensyukuri. Saya bersyukur anak ini bisa bertumbuh dengan baik melalui cinta saya, melalui pengorbanan saya. Gitu. Yang sering jadi pembantu ya Maya. Romo Yus mati lagi mimpin misa. Yang artinya apa? Oke, baik. Kalau dari Romo Eko, Romo, untuk tadi nih, untuk kasusnya tinggal bersama dengan mertua, mertua banyak ikut campur, terutama terkait pengasuhan dan juga lain sebagainya. Apa nih yang bisa dilakukan kira-kira terkait situasi seperti ini, Romo? Thank you, Soal Inta. Tadi ada 2 poin tuh dari Ibu, itu kematangan pribadi, lalu komunikasi yang baik. Berjumpalah, bicaralah. Memang untuk komunikasi itu dasarnya harus matang dulu ya. Karena kalau pribadi tidak matang, komunikasi dilakukan, pasti perasaan itu bisa mengalahkan kebenaran dan kebaikan gitu ya. Karena dasarnya gua benci, lu ngomong baik benar seperti apapun, gua nggak suka gitu. Jadi kematangan kepribadian adalah pengolahan perasaan, pengolahan perasaan. Jadi bagaimana pada saat perasaan itu terlalu didengarkan, terlalu ditonjolkan, ketersinggungan, saya lebih tahu, saya lebih tua. Baru-baru ini juga saya mendengarkan seorang ibu mertua gitu, apa namanya, tersinggung dengan anaknya sendiri bukan dengan mantunya gitu ya. Karena pada saat si mertuanya ini mau bopong cucunya, lalu karena sedang panas, lalu anaknya ngomong, "Mama, jangan digitu-gituin. Kata YouTube ya, Ma, itu tuh umur anak sekian tuh nggak boleh digini-giniin gitu." Si mamanya tuh langsung diem, nah dia nangis ke belakang. Gue punya anak 7, gue dulu digitu-gituin pada hidup semuanya sekarang. Lu juga sama dulu digituin gitu ya. Jadi waktu dia sharing, dia nangis, saya ketawa. Saya belum pernah jadi mertua dan nggak pernah jadi mantu dan mertua gitu ya. Jadi memang penting sekali aspek kematangan. Kematangan itu penting sekali. Jadi pengolahan pribadi itu penting karena tidak akan pernah mungkin bisa berkomunikasi dengan secara baik dan benar kalau tingkat kematangan ini tidak terjadi. Maka kembali, bagaimana saya harus sadar pada saat saya hidup bersama orang lain, harus pertama-tama yang diutamakan itu adalah karena tujuan perkawinan nomor satu adalah kebaikan pasangan, tujuan perkawinan gitu, kebaikan pasangan. Namun salah satu sifat dari perkawinan adalah apa? Total. Jadi bukan hanya setia sampai mati itu, tetapi total. Total itu bukan hanya semata-mata menerima positif negatif pasangan, tidak. Total itu juga menerima apa? Keluarganya, keluarganya. Ya, kita harus sadar bahwa kita tinggal di budaya timur, di mana bagaimanapun keluarga menjadi bagian yang kita hormati. Mungkin kalau di budaya barat itu sudah lumer, karena budaya barat terlalu mengedepankan individualistis dan kebebasan. Jadi kalau dalam dunia yang terlalu mengedepankan individualistis dan kebebasan, maka yang penting saya, kamu harus menghormati saya, ini keluarga saya, gitu. Akhirnya itu saya yang menjadi nomor utama. Pada saat saya menjadi nomor utama, maka orang lain tidak boleh mengintimidasi saya, gitu ya. Nah, bagaimana dengan budaya kita yang di dalam gereja pun tetap tidak pernah gereja menyarankan untuk tidak mendengarkan orang tua, tidak mendengarkan mertua, karena itulah kalau pada saat hidup bersama, pertama-tama yang harus dipikirkan adalah apa? Demi kebaikan bersama, demi kebaikan bersama. Jadi orang itu mau ngomong itu demi kebaikan, demi kebaikan. Jadi pada saat demi kebaikan, kita tidak pernah berbicara siapa yang paling menang, siapa yang paling benar, siapa yang paling puas akhirnya. Kalau demi kebaikan bersama, saya menghargai perasaan sesama saya, mertua saya, atau mantu saya. Saya mengerti kenapa dia seperti itu. Dan tadi, komunikasi yang baik itu akhirnya juga komunikasi demi kebaikan bersama. Saya tahu, saya harus ngomong, apakah kata-kata ini menyakitin mama saya atau tidak? Menyakitin mantu saya atau tidak? Menyakiti anak saya atau tidak? Gitu ya. Jadi pada saat saya mengutamakan kebaikan bersama, saya akhirnya juga harus menata
menata, gitu ya. Menata sikap saya, menata kata-kata saya, karena kalau orang sudah sampai temperamen tinggi, kata-kata seperti apapun selalu akan memojokkan dia, merasa memojokkan dia dan menyalahkan dia, gitu. Jadi saya sangat setuju sekali kalau kita apa namanya sudah menjadi orang yang tua, dewasa, saya harus sadar bahwa kepribadian saya itu makin lama harus makin terbentuk secara spiritual dan psikologis. Gitu. Jadi bukan orang-orang yang menumpuk luka-luka kecil. Gitu. Kalau menumpuk luka-luka kecil, ya betul dikatakan oleh Ibu Mona tadi, akan menjadi tumpukan-tumpukan yang suatu saat akan meledak dan menghancurkan kebaikan bersama. Maka saya selalu mengatakan pada saat kita hidup dengan orang lain yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, saya selalu mengatakan belajarlah pertama let go, dan yang kedua let God take over, gitu ya. Jadi saya belajar udahlah ya sudah memang dia seperti itu, gitu ya. Biarkan Tuhan take over, artinya juga membentuk dia dan juga membentuk saya, gitu ya. Semoga mendewasakan orang yang menyakiti saya, dan semoga juga luka ini membuat saya dewasa, gitu. Tidak membiarkan menjadi luka yang menahun akhirnya menjadi borok yang suatu saat disentuh sedikit akan meledak lagi, sakit lagi, gitu. Nah, kalau Anda di dalam relasi sekali lagi mengutamakan demi kebaikan bersama, demi kesejahteraan bersama, maka Anda harus kuncinya let go and let God take over. Thank you, Inta. Oke, terima kasih banyak Romo Eko. Jadi tadi adanya kematangan sebagai dasar dari komunikasi ya. Dan ternyata kematangan itu adalah pengolahan perasaan, pengolahan diri. Itu sebenarnya. Dan bagaimana tadi kita jadinya mindset dalam berperilaku, dalam membuat keputusan adalah kebaikan bersama. Bukan kebaikan diri sendiri. Makanya tadi sebelumnya juga Romo menyebutkan tidak self-centered gitu ya. Aku gitu ya. Tapi untuk bersama seperti apa yang terbaik gitu. Dan bagaimana makanya adalah let go dan let God take over juga. Gitu. Baik. Oke, nah sudah bergerak dari di luar dari studi kasus tadi ya atau bedah kasus tadi gitu. Walaupun tadi sempat udah 1-2 hal disebutkan oleh Romo Eko dan Dokter Mona, namun bolehkah mungkin dari sini Bapak Ibu dan saudara-saudara di Zoom dan juga mungkin di YouTube pastinya juga ingin tahu nih, adakah apa kata-katanya ya, mungkin cara-cara konkret gitu ya atau adakah tips-tips atau ya mungkin solusi tertentu untuk menjalin relasi yang sehat antara menantu dan mertua? Adakah kira-kira mungkin yang tadi sempat sudah disebutkan beberapa gitu, kedewasaan, kematangan juga gitu, namun adakah yang mau ditambahkan gitu secara menyeluruh, secara umum? Boleh Inta, tolong ditampilkan gambar yang ketiga ya Inta, tentang aktivitas-aktivitas yang mungkin bisa membantu ya di dalam relasi suami istri supaya lebih kuat juga. Lalu dengan mertua ya, antara mertua dan menantu. Ini hanya sedikit saja, saya percaya ibu dan bapak dan mungkin rekan-rekan semua gitu ya, tentu bisa memikirkan lebih banyak dan lebih kreatif lagi, mungkin lebih menyenangkan lagi gitu hal-hal yang bisa dilakukan. Jadi aktivitas kreatif yang menyenangkan ya bisa dilakukan ya. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama adalah antara suami istri. Jadi kalau kita mengatakan segitiga ya, hubungan yang segitiga antara suami istri dan pihak mertua atau ipar, selalu dikatakan bahwa untuk mengurangi kemungkinan konflik pernikahan akibat intervensi misalnya mertua atau ipar misalnya, tentu relasi suami istri harus benar, harus baik, harus bermanfaat, harus bagus, harus sehat. Nah, jadi aktivitas suami istri berdua itu perlu ada. Ya, seperti apa misalnya ya? Jadi kita mungkin boleh suami istri misalnya kita mau pergi ke keluarga, kita mau berkunjung ke keluarga suami, suami mau berkunjung keluarga istri, atau kita mau holiday bareng gitu ya. Itu berikan waktu sebelum dan setelah. Sebelum kita berangkat menuju ke sana atau berjumpa ataupun setelah pulang, kita biasakan untuk gimana perasaanmu gitu. Ya. Jadi jangan biarkan misalnya kita tahu suami pergi ke keluarga kita misalnya ya. Terus dia mulutnya udah merengut, manyun gitu. Kita jangan pura-pura nggak tahu, terus cuma bilang dalam hati ataupun malah kita bilang ke mertua, ke mama kita, "Ah, biasa tuh mah, dia mah memang manyun gitu, antepin aja, antepin aja." Nah, jangan digituin. Justru itu adalah kode. Adakah sesuatu yang mungkin tadi dia tersinggung, atau dia nggak ngerasa diajak ngomong, ngerasa dicuekin gitu ya di keluarga kita. Nah, berarti yang harus peka itu siapa? Yang mulai membangun. Apakah ada sesuatu, mungkin kita evaluasi yuk, atau kita, tadi gimana kamu di keluargaku? Itu adalah yang punya keluarga itu, artinya pasangan yang keluarganya lagi ada di situ.
Ya, maksudnya kita lagi didatengin gitu ya. Jadi kalau lagi di keluarga istri, istrilah yang perlu dengan terbuka menanyakan kepada suaminya. Gimana kesanmu, Pi? Tadi kita seharian sama keluarga aku begini-begini gitu. Tapi gimana kesannya? Nah, kalau keluarga suami, istri lagi ikut ke keluarga suami yang nanya, gimana Mi? Tadi di keluargaku ada nggak sesuatu yang apa? Itu sesuatu yang kebiasaan yang sangat bagus antara suami dan istri, gitu ya. Nah, lalu kita ada janjian tentang kode. Ya, suami istri itu harus janjian dulu. Pih, nanti kalau mami kodenya begini, papi tahu ya maksudnya begini, ya. Itu yang ketiga tuh. Ya, jadi kasih kode tentang kita tuh sinyal kita gitu ya bahwa ini aku lagi nggak oke, bantu aku gitu. Ya, itu pasangan suami itu harus bikin kode-kode ya. Dan bagus banget kalau kita juga punya jurnal bersama. Itu untuk suami istri ya. Tapi juga kita juga perlu dengan aktivitas yang membuat perjumpaan antara mertua dengan menantu. Jadi kalau suami saya itu orangnya penyayang. Ya, kalau dibandingkan saya yang lebih penyayang itu suami saya gitu ya. Nah, jadi dia itu ke mama saya gitu. Terus dia ke orang tuanya itu sangat halus, sangat respectful ya. Saya sangat menghargai suami saya untuk itu tidak ada gitu. Nah, itu tapi memang ada di mana kadang-kadang kita biarkan mereka sendiri, mereka berdua. Jadi mama saya sama suami saya gitu. Saya sama mama mertua saya sama papa mertua saya diskusi apa itu dulu. Kami punya momen-momen kebersamaan gitu ya antara mertua dan menantu. Entah sekedar minum teh bareng atau cerita-cerita gitu ya. Ya karena mereka suka ketika mereka juga didengarkan. Dan mertua juga suka sebetulnya tahu perspektif menantunya. Oh itu tuh yang ada di kepalamu gitu ya. Nah lalu masak misalnya barengan kalau mertua perempuan sama menantu perempuan tukeran resep gitu mah. Ini kan suamiku suka ini nih, katanya masakan mama enak banget. Aku sampai sekarang belum belum bisa nih masak seperti mama gitu. Mama, boleh nggak aku dibagi resepnya? Itu akan sesuatu yang wow, ah iya aku akan bantu gitu ya. Ayo mama ini bukan hanya mama masakin, tapi mama juga akan ajarin kamu masak misalnya ya. Lalu bikin proyek bersama misalnya apa gitu ya. Mah, itu tanaman mama yang tanaman bunga telang ungu ya. Mama saya nanam misalnya di Orlando di rumah saya gitu. Mama bilang ini bagus mau nanti kamu kalau itu rebus gini-gini itu sehat, anggap aja teh katanya gitu ya. Telang ungu terus saya lapor, mah itu bunga telang ungunya gini-gini nih mah gitu bagus. Mama saya nanam jeruk misalnya ya di itu baik banget mama mertua saya kan suka berkebun ya. Jadi dia senang banget. Nah, jadi yang kayak gitu-gitu kita punya proyek bareng. Mama saya suka menyanyi. Dulu dia ikut paduan suara Gregorius Agung di Lampung ya, ada di Keuskupan Lampung itu paduan suara yang paling tertenarnya Gregorius Agung mama saya di situ ya. Saya mainin gitar, mama nyanyi, terus saya rekamin gitu ya. Mah ayo mah gitu. Ini udah lagi direkam nih nanti diedit gitu. Ya suara mama lagi nyari. Lagu Panggilan Hidupku gitu, lagu apa itu semua saya menyukai lagu-lagu yang dinyanyikan mama mertua saya. Suaranya sangat indah ya. Nah, itu sesuatu yang proyek yang bisa dilakukan yang nggak harus cari jauh-jauh atau harus liburan yang mahal-mahal gitu ya. Tapi itu sesuatu yang dari keseharian. Lalu kalau lagi di aktivitas bersama, makan bareng lah, lalu ulang tahun lah, merayakan gitu ya. Itu sesuatu yang bagus banget dilakukan gitu ya. Kemudian ketika misalnya anak kita ada apa, mertua dilibatkan gitu ya. Ayo ini kemarin Gen baru ini ada contoh nih ya di keluarga saya itu di satu hari yang sama itu ada dua perayaan besar. Satu adalah perayaan 50 tahun perkawinan papa mama saya. Itu di Pratista Bandung. Ya, Romo Eko bersedia, walaupun capek, beliau dari Itali, dari mana, tapi beliau mendampingi dan bersabar. Saya terima kasih banget ya. Itu acara besar, mama saya udah menanti-nanti tuh acara itu ya, gitu ya. Tapi pada waktu itu 1 bulan sebelumnya baru dipastikan, padahal itu rencana udah 1 tahun kalau yang ulang tahun perkawinan mama saya. Tapi kan 1 bulan kemudian baru dipastikan bahwa Genao putra saya itu tanggal untuk krismanya memang di hari yang sama, di tanggal 23 kemarin, 23 Mei. Ya, jadi kami harus bagi tugas gitu ya, papa mama mertua saya, mama mertua saya ikut untuk ke acaranya Gen. Baru kemudian menghadiri acara di Pratista. Kami nyusul, tapi ikut dulu acara Krisma ya, merayakan Gen Krisma, ikut misalnya gitu. Nah, itu sesuatu yang itu acara bersama. Kami keluarga besar gitu ya. Jadi kemudian ya udah nanti mama gini ya sewa mobil gini-gini. Oke, mama sampai duluan di Pratista karena nanti banyak teman-teman saudara-saudara datang. Nanti mama mertuaku ikut akan ke Pratista juga merayakan tapi begini-begini. Ya itu sesuatu yang semua dilibatkan. Ya sesuatu yang akan menyenangkan menjadi bagian dari keluarga ini gitu ya. Nah, jadi mungkin dari saya itu ya psikolog Inta yang tadi Inta katakan ada nggak sih sebuah cara-cara? Saya percaya pasti mungkin boleh di tutup aja screen-nya, tapi saya percaya bahwa kita akan bisa merancang berbagai kegiatan aktivitas bermakna, tidak harus mahal, tidak harus lama, tidak harus susah, tapi berangkat dari kehidupan sehari-hari yang itu bisa
menimbulkan rasa bahwa kita itu menjadi bagian dari sesuatu ya. Saya percaya mertua apapun ya, setidak dewasanya mertua nih ya, kalau dia melihat anaknya itu bahagia, diperlakukan dengan baik, mereka juga ngelihat happy gitu. Orang tua juga seneng anaknya bahagia dan diperlakukan baik. Tapi kalau memang mertua itu melihat gitu ya, terus anaknya tuh diperlakukan dengan tidak baik, kurang respectful misalnya ya, menantunya ataupun misalnya kok anak gua digituin gitu ya, ya bisa bisa kesakitan juga dia gitu ya. Jadi wajar kemudian ketika khawatirnya tinggi, apakah ada yang bisa mencintai anak gua seperti gua? Ya, selain ego, tapi memang betul-betul khawatir juga. Saya percaya pasti mungkin ada ego-ego itu gitu. Hanya aku yang mungkin paling bisa. Tapi kekhawatiran itu perlu kita dengarkan. Apa yang bikin mama khawatir? Kalau mama khawatir misalnya Mona bagaimana ke Chandra, mama boleh nggak ajarin? Karena mama lah yang paling mengenal Chandra selama ini. Mona pengen belajar tentang Chandra dari mama. Mungkin tidak sebaik mama mencintai Chandra, tapi saya akan belajar. Itu sikap yang akan sangat membantu dan sangat akan di-respect juga oleh mertua. Ya, begitu juga kalau mertua berterima kasih kepada mantunya. Terima kasih ya, kamu baik sama anakku. Aku melihat anakku sangat bahagia dan aku berkenan banget. Makasih bang. Itu tuh sesuatu yang luar biasa. Jadi saya setuju sama Romo Eko. Hubungan mertua dan menantu bisa sangat kuat. Kenapa? Karena mertua dan menantu itu adalah sekutu yang sangat kuat. Mereka mencintai orang yang sama. Kita mencintai pasangan kita, mertua kita yang mencintai anaknya. Itu adalah kekuatan yang harus digunakan ya, karena kita adalah tim gitu. Tidak ada yang mau anak ini, orang ini ya, pasangan kita ini menderita. Dia pun nggak mau anaknya menderita, seperti kita juga. Nah, ini yang menurut saya perlu dikolaborasikan. Ya, itu Inta, Romo. Terima kasih Dokter Mona. Jadi ternyata memang ada cara-caranya ya. Ternyata waktu me time-nya nggak hanya pasangan, nggak hanya keluarga bareng, tapi menantu dan mertua butuh butuh waktu bondingnya sendiri juga gitu ternyata. Baik, dan ternyata memang goalnya sama sebenarnya untuk menjaga satu orang ini tuh bahagia gitu. Tinggal berkolaborasi bersama gitu. Oke, baik. Untuk apabila membicarakan terkait prinsip relasi yang lebih sehat antara menantu dan mertua. Tadi kita sudah mendengar dari Dokter Mona juga. Kalau misalkan dari Romo Eko, mungkin ada yang mau ditambahkan Romo terutama dari segi iman Katolik nih, dari spiritualitas? Saya tidak dari spiritualitas, mungkin saya dari pengalaman. Kan saya punya ayah. Ayah saya kan punya mantu toh. Jadi ada mantu laki, ada mantu perempuan. Kebetulan, semoga tidak hadir di sini ya. Mantu perempuannya cerewet. Mantu lakinya pendiam. Semoga nggak hadir. Nanti nonton Semoga nggak YouTube-nya nonton. loh, Mo. Semoga YouTube-nya juga konslet lah. Atau kita cut kali ya habis ini. Mantu perempuannya itu cerewet, mantu lakinya itu pendiam gitu ya. Memang ayah suka ngomong kayak gitu. Tetapi ada sharing-sharing ayah yang bangga dengan mantu kepada saya gitu ya. Apa? Pertama, ayah itu pernah cerita, aku tuh seneng loh, selalu diajak sama adikmu itu gitu ya. Kalau mereka makan tuh selalu ngajak bapak. Bapak tuh ditraktir. Diku saya dalam hati kurang ajar, gua ngajak traktir nggak pernah ngomong-ngomong dia. Kalau ditraktir mantunya senang banget. Jadi yang mengajak itu bukan anaknya, tetapi mantunya. Itu membuat senang sekali. Itu membuat senang sekali. Bisa terjadi di inisiatif dari anaknya, tetapi biar mantunya yang berbicara, gitu ya. Itu menjadi sebuah proses belonging, gitu ya. Menjadi proses kepemilikan, gitu. Jadi beliau bangga banget gitu pada saat dikatakan, si itu tuh saya nggak nyebutin namanya ya, kan nggak boleh toh. Si itu yang mantu perempuan tuh selalu ngajak bapak makan, makanya gitu ya. Jadi ini sebuah perasaan dari seorang ayah yang merasa bahwa dia itu diajeni gitu, diakui gitu. Lalu yang kedua juga pada saat bapak sakit, mantu perempuan ini menawarkan Pak, mau saya anterin ke dokter, mau dianterin ke dokter, yuk saya anterin ke dokter, saya punya waktu, yuk saya anterin. Itu menjadi sesuatu yang menyenangkan sekali ayah, menyenangkan sekali ayah. Walaupun ayah selalu ngeluh, tapi dia banyak omong kok, ngomong terus, gitu ya. Ya sudah Pak, namanya juga mantu mau curhat sama bapak. Tak dengerin aja, ya sudah. Bagus gitu ya. Sampai terjadi curhat antara mantu perempuan dengan mertua laki-laki. That's good gitu ya. Ayah memang membuat merasakan menerima dia sebagai anaknya. Gitu. Sedangkan dengan mantu laki-laki, semoga dia tidak dengar ya. Mantu laki-laki selalu dikeluhan. Dia tuh tidak pernah ngomong. Bapak datang tuh hanya ngelihatin, tidak pernah ngomong apa-apa, tidak nawarin apa-apa.
Terus saya ngomong, Pak, dia itu memang orangnya pendiam gitu. Memang orangnya pendiam. Ya walaupun pendiam, Mbok, namanya dengan orang tua tuh yang menyapa duluan. Oi, Pak, kalau anak bapak tak kampleng, tapi ini kan bukan anak bapak gitu ya. Ini kan mantu bapak, Pak, kata saya itu. Kalau adikku tak hajar, Pak, kata saya. Tapi ini kan mantu. Bapak harus nerima, harus nerima. Gitu. Memang dia orangnya seperti itu. Kalau diajak ngomong jawab, ya ngejawab. Cuma ngejawabnya ya cuma segitu aja gitu. Ya syukur dijawab, berarti Bapak dia masih menghargai Bapak gitu. Hanya satu sisi yang apa namanya yang menjadi positif dalam dalam mantu yang laki-laki ini, ayah mengatakan dia itu apa namanya kadang-kadang banyak mendengarkan aku gitu. Aku tuh ngomong itu tuh anaknya yang perempuan itu, anak perempuan tuh suka kayak gini loh, suka kayak gini, dia nurut pada bapak, dia ngikutin yang bapak omongin. Itu betul kata Bu Mona, orang tua lebih tahu sikap kepada anaknya, sikap bagaimana katakanlah behave gitu ya terhadap anaknya ini. Maka pada saat si mantunya mau mendengar, oh ini toh yang membuat pasanganku semakin merasa disayang, semakin merasa diperhati, itu kayak gini tuh caranya. Itu menarik gitu ya. Ini keterbukaan. Sekali lagi, ini hanya terjadi pada pribadi-pribadi yang matang, mau jujur, mau terbuka, selalu terbuka. Apalagi betul sekali, mertua, mantu, anak itu adalah kongsian yang semuanya hanya demi kebaikan. Memang sekarang kalau berhadapan dengan tadi mantu pendiam, Anda tidak bisa mengubah menjadi mantu itu bisa respektif, bisa aktif ngomong, nggak bisa, memang sudah karakternya seperti itu. Demikian juga dengan mertua gitu. Kan ada mertua yang cerewet. Anda mau merubah mertua Anda menjadi cerewet, Anda meninggal dulu, baru dia nggak akan cerewet lagi karena Anda sudah mati gitu ya. Jadi kan tidak mungkin merubah karakter itu gitu ya. Itulah sebabnya tadi saya mengatakan resepnya ya sudah, berdamailah dengan hal-hal yang memang tidak kita bisa rubah. Demikian Inta. Oke, baik. Terima kasih banyak Romo Eko. Jadi, wah ini kita dari pengalaman, waktu tadi Romo Eko bilang pengalaman sendiri, saya Iya. sempat bingung sebentar. Oh, ternyata dari bapaknya ya. Iya, betul. Baik. Oke, ini ternyata ada peserta juga yang ingin lebih banyak membahas terkait ipar ya. Benar juga dari tadi kita banyak ngomongin mertua dan menantu. Namun sekalian karena kita sudah mau masuk juga ke Q&A gitu ya, dan salah satu Q&A pertama kita adalah terkait ipar. Jadi mungkin sekalian saya tanyakan, sekalian silakan Dr. Mona dan Romo Eko sambil menjawab dan juga menambahkan mungkin terkait ipar gitu yang mungkin berbeda gitu ya dengan dinamika mertua dan menantu gitu, bisa ditambahkan sekaligus sambil menjawab pertanyaan ini gitu. Oke, dari pertanyaan pertama ini secara anonymous, masih berusaha menerima kondisi adik ipar yang senggol bacok gitu. Senggol bacok tuh pokoknya ada sesuatu terjadi, pokoknya meledak gitu kali ya. Dan lebih sekarang memilih diam karena suami selalu halo? Oke. Tadi agak terputus, mohon maaf. Lebih memilih diam karena sekarang suami selalu lebih berpihak ke keluarganya dengan cara beliau yang malah seperti anggap saya yang kurang dewasa. Seperti itu. Oke, bagaimana nih pendapat Romo Eko atau Dr. Mona terkait ipar yang senggol bacok namun suami lebih membela keluarganya dan dibilang saya nih yang kurang dewasa. Romo Eko dulu, mau aku nanti nambahin. Silakan. Kalau masalah senggol bacok langsung ke saya duluan ya. Emang gue preman, lu tanggepin duluan. Ya, pertama coba Anda klarifikasi kembali gitu ya. Kan semuanya tuh harus objektif, tidak boleh subjektif. Jadi klarifikasi kembali. Apakah memang betul suami Anda berpihak pada keluarganya atau jangan-jangan saya yang terlalu posesif. Klarifikasi dulu seperti itu. Seandainya itu sudah clear bahwa suami terlalu berpihak pada keluarganya, yang harus dibereskan pertama-tama bukan iparnya menurut saya, relasinya yang harus dibereskan pertama-tama sebagai suami istri. Gitu. Karena sorry to say, di dalam keluarga inti, ipar itu orang luar. Orang luar, walaupun dia keluarga ya, tapi orang luar yang tidak boleh mengintimidasi relasi Anda. Saya selalu berpihak pada suami istri gitu ya. Contohnya aja, pastor, kita tuh kan sedang berhadapan dengan mertua nih. Ini suami saya, ini saya. Lalu pada saat mertua itu menyalahkan saya, bagaimana menurut pastor? Suami harus ikut menyalahkan saya atau membela saya? Saya berkata, walaupun istri salah, tidak boleh suami di hadapan orang tuanya atau mertuanya menyalahkan pasangannya. Tidak pernah boleh. Bagi saya kok menyakitkan gitu ya. Walaupun saya tidak nikah, saya bisa merasakan itu menyakitkan sekali.
Karena orang yang saya sayangi, orang yang total saya berikan hidup untuk saya, sampai menyakiti saya, menjelekkan saya di depan orang tua saya atau mertua saya. I think, walaupun salah, tetap saya tidak boleh dimuka-mukakan gitu ya. Tetap saya bersikap diam. Namun nanti secara berdua saya bicara kembali gitu. Itu dari segi saya spiritualitas loh ya, dari segi belas kasih gitu ya. Tapi nanti bisa dilihat dari segi Ibu Mona gitu. Maka yang tadi kalau kembali kepada kasus, perbaiki dulu relasi Anda. Sehingga pada saat nanti sudah relasinya baik, si suami bisa mengerti, oh istri saya terganggu. Oh istri saya merasa tidak nyaman, tidak aman. Di sini saya menghargai perasaan pasangan. Di sini Anda mengutamakan kebaikan bersama. Pertama-tama adalah keluarga. Karena save the family first, save the family first. That is motto saya, save the family first gitu ya. Karena panggilan pertama dan utama yang dipanggil oleh Tuhan adalah di dalam keluarga Anda. Itu pendapat saya, Inta. Thank you. Baik, terima kasih banyak Romo Eko. Jadi memang kadang seringkali kita inginnya mengubah atau mengontrol bahkan pihak yang malah di luar dari hubungan tersebut ya, iparnya, mertuanya. Malah sebenarnya yang perlu dibenahi adalah hubungannya dulu gitu. Karena tadi ternyata ipar dan mertua tuh malah orang luar gitu dari hubungan pernikahan ini. Seperti itu. Oke. Benar. Baik, terima kasih banyak Romo Eko. Dari segi psikologis mungkin, Dokter Mona. Ya, jadi saya setuju. Saya hanya menambahkan yang untuk pertama-tama memang perlu dilihat adalah relasi suami istrinya, ya itu setuju. Nah, pertanyaannya bagaimana gitu ya? Kita perlu menemukan suami istri itu perlu punya saling memahami apa sih yang menimbulkan keberatan. Jadi kalau tadi dari penanya ya baik sekali, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau ada perasaan ini berarti istri ya nanya, kok iparnya senggol bacok nih gitu ya. Jadi sensitif banget nggak bisa diajak ngobrol. Jadi mendingan diem aja. Tapi kemudian dengan kendiaman itu sebetulnya si istri ini sebetulnya belum lega. Artinya dia diam untuk tidak memperkeruh suasana, untuk tidak memancing mungkin gitu ya karena senggol bacok tadi, tapi sebetulnya belum lega. Nah, suami sebetulnya kalau mau prosesnya benar adalah sebetulnya diajak ngobrol. Justru jangan dihindari topik itu. Seringkali kita menghindari topik-topik yang sensitif dengan harapan udah nggak usah diperpanjang, udah nggak usah ribut. Gitu maksudnya, bukan maksud jahat. Tapi justru dengan tidak dibahas, istri itu merasa tidak dipahami dalam kondisi ini. Ya, dan kalau tidak merasa dipahami, apapun yang dilakukan suami, maksudnya suami padahal saya percaya, ya suami juga nggak dalam tanda petik sebodoh itu gitu ya, untuk cari gara-gara gitu. Pastinya dia maksudnya adalah menjelaskan. Mungkin dia lagi begini, lihat adik gue atau kakak gue lagi begini gitu loh ya, maksudnya berusaha menjelaskan. Tapi karena si istri belum merasa dipahami, apapun yang suaminya lakukan itu dianggap ngebela keluarganya. Nah itu berarti ada dua, tadinya satu masalah jadi dua masalah. Masalahnya tadinya hanya terkait dengan tuh adik lu tuh senggol bacok gitu ya, itu satu masalah. Harusnya itu dikelarin, dipahami gitu ya, diselesaikan. Tapi karena tidak jadi dua. Nah, udah ada lu senggol bacok, lu belain lagi. Jadi dua. Nanti bisa jadi tiga kalau terus diantepin. Akhirnya suami kebanyakan diem. Kenapa? Karena kalau dia bahas, salah. Nah, jadi tapi ada masalah ketiga. Kalau suami diem aja. Maksudnya menghindari konflik. Tapi jadi ada masalah ketiga. Istri jadi merasa tidak didengarkan, merasa sendirian. Apalagi kalau ternyata, saya nggak tahu, apakah si istri itu tinggal bersama adik ipar itu. Sama-sama nggak satu rumah. Kalau satu rumah, wah lebih bahaya lagi. Ya, jadi saya setuju, suami istri bahas, apa sih sebetulnya kekhawatiran istriku? Jangan keburu dianggap, alah lu mah karena lu aja berlebihan, lu aja belum mature gitu. Didengerin dulu dia kekhawatirannya apa. Ketika kita udah sungguh paham, oh gitu yang lu khawatirin. Kita berusaha untuk jelaskan, kita berusaha untuk cari jembatannya. Supaya kekhawatiran dia itu terbukti tidak terjadi, atau kalau memang ada opportunity atau kesempatan bahaya itu, bahwa itu terjadi, keburu diantisipasi. Itu baru selesai tuh gitu ya. Oke, terima kasih, semoga terjawab ya yang bertanya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya Dokter Mona. Oke, sambil saya selanjutnya membaca beberapa pertanyaan-pertanyaan lain yang sudah masuk ya di kolom chat. Saya izin Bapak Ibu Saudara-saudara untuk menggabungkan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa berhubungan atau sudah overlap gitu ya, agar bisa memaksimalkan waktu yang kita miliki. Baik, ada satu pertanyaan, Romo Eko dan Dokter Mona. Mertua saya dari awal menikah sampai saat ini selalu ikut campur dan kepo dengan urusan rumah tangga saya, sampai suami malah punya prinsip bahwa istri adalah orang luar gitu.
saya yang salah tentang pemahaman rumah tangga atau bagaimana ya ini? Jadi bahkan sampai mempertanyakan diri ya ini. Dan mungkin ini juga berhubungan dengan pertanyaan peserta yang lain bahwa ini mertuanya tuh sangat self-centered gitu dan mungkin kekanak-kanakan jadinya malah ikut campur sekali dan kepo gitu ya dengan urusan rumah tangga gitu. Apa yang bisa dilakukan gitu ya, terutama pada saat suaminya malah melihat istri itu sebagai orang luar seperti itu. Kira-kira bagaimana nih pandangannya dari Romo Eko dan Dr. Mona? Mungkin siapa yang mau duluan nanti? Ada yang mau menambahkan juga? Silakan. Ya, mungkin dari saya duluan. Boleh. Artinya kalau tadi ya saya sedikit mengulang apa yang Romo Eko katakan, kalau di dalam relasi suami istri tidak ada orang luar, suami istri itu di dalam gitu ya. Jadi kalau sampai istri dianggap orang luar, saya tidak tahu apakah itu dikatakan kamu tuh orang luar gitu ya, atau kadang-kadang kita bisa aja kita yang mempersepsikan, oh gue dianggap orang luar. Artinya kita selalu terbuka bahwa mungkin aja kita salah gitu ya. Mendingan diklarifikasi tentu kepada pasangan, kepada suami. Saya kok merasa diperlakukan seolah-olah saya orang luar gitu ya. Saya merasa sendirian, tapi saya butuh dapat masukan dari kamu. Sebetulnya apa sih gitu? Kok saya merasa begini tuh apa betul? Kalau betul tolong dikasih tahu, kalau tidak ya saya lega, berarti itu pikiran saya sendiri gitu ya. Nah, itu itu yang pertama tentang merasa orang luar atau dianggap orang luar tadi. Itu yang mana gitu ya. Dikatakan kamu orang luar gitu ya dalam hubungan gue misalnya ya, atau bagaimana? Atau itu persepsi kita. Lalu yang kedua soal mertua ikut campur atau kepo. Namanya orang tua, bahkan ketika anaknya sudah menikah, rasa ingin terlibat, rasa ingin tahu gitu ya kehidupan anak itu ada. Pasti ada. Masalahnya adalah caranya dan frekuensinya. Kalau mertuanya sudah cukup dewasa dan bijak, dia akan lebih nahan, ya, maksudnya akan lebih nahan. Nahan tuh seperti ini misalnya. Kalau kalian butuh mami, tolong bilang mami, mami akan selalu siap, gitu ya. Tapi soalnya kalau mami yang nanya-nanya terus, nanti takutnya kalian malah nganggep mami gimana, misalnya gitu ya. Nah, jadi nawarin aja. Jadi anytime kalau kamu membutuhkan mami, kalau kalian lagi kesulitan, jangan ragu-ragu bilang ke mami. Dan itu jangan bilang mertua nih ya, untuk para mertua. Karena para mertua juga pasti nanti akan nonton. Ya, karena ada Romo Eko ya. Jadi kalau ada Romo Eko saya percaya walaupun nanti di YouTube ya setelah ini sekarang mungkin nggak ada, nanti pasti pada nonton ya. Jadi para mertua yang baik hati dan bijak, cintanya kepada anaknya luar biasa. Terima kasih untuk itu. Tetapi kita perlu nawarin aja dan nawarin jangan ke anak kita. Kalau kamu diapa-apain sama bini lu lapor mami ya. Bukan gitu ya. Papa mama mertua ya. Tetapi justru kalian ngomongnya. Dia ngomongnya kepada dua orang itu, kepada anak kita dan mantu kita gitu ya. Kalau kalian butuh sesuatu, pertolongan atau apa, jangan ragu-ragu ya bilang mami. Mami kadang-kadang mungkin kalau nanya, semoga kalian nggak anggap mami kepo. Tapi mami betul-betul peduli. Mami betul-betul pengen kalian baik. Jadi please let me know. Kalau kalian suatu saat merasa mami terlalu kekepoan, kalian bilang aja dengan lembut ya. Mami maklum lah udah tua, kadang-kadang suka sensitif gitu. Tapi bilangin mami dengan lembut. Misalnya gitu ya. Itu adalah untuk upaya. Kadang-kadang kita mengatakan itu in the name of love. Itu cinta. Gua kan peduli ya. Tapi menantu kita bilang itu kepo. Begitu juga sebaliknya gitu ya. Jadi memang para mertua yang bijak dan terhormat, kita perlu juga memiliki satu level tertentu di mana ketika kita menyapa anak-anak kita dan mantu kita, mereka punya keluarga baru, itu adalah sesuatu yang kita ke mereka itu cinta, tapi kita hindari sedikit, kadang-kadang itu akan menyakiti soalnya kalau enggak. Kita hindari pikiran bahwa mereka wajib melakukan sesuatu ke kita yang menyenangkan kita. Sebagai bentuk misalnya balas budi atau apa. Ya, jadi saya percaya bahwa para orang tua itu punya ketulusan yang luar biasa. Kita tidak dibayar menjadi orang tua. Tidak ada yang menggaji kita sebagai orang tua. Tapi yang akan mengganjar kebaikan kita, kedalaman kita mencintai anak-anak kita sampai bahkan ketika mereka dewasa, itu adalah yang menciptakan kita dan menciptakan anak-anak kita. Gitu. Mereka yang Tuhan yang akan dalam tanda petik membalas kebaikan-kebaikan para orang tua kepada anak-anaknya. Ya, tidak ada habisnya cinta orang tua. Ya, karena kenapa? Kalau kita mengharapkan kita disenangkan atau mereka tahu diri atau mereka balas budi atau mereka respect-nya seperti yang kita mau, seringkali itu menjadi pertama tekanan untuk kita, gitu ya. Lalu itu menjadi pressure buat mereka juga. Gitu ya. Apa sih bentuk penghormatan kepada orang tua? Harus setiap minggu datang, harus setiap hari WA call, harus apa gitu ya. Nah, itu sesuatu yang kemudian kita justru ngobrol sama anak-anak kita. Kita boleh ngasih tahu ekspektasi kita ya. Mama sih berharap, papa berharap mungkin kalau Natal kita masih kumpul sebisa mungkin, atau kalau toh kita mau pergi kita bisa pergi bareng kalau kalian mau gitu ya.
Itu boleh kita kasih, tapi tidak harus gitu ya, sehingga kita juga tidak kecewa. Ya mungkin itu kadang-kadang apa ya, self center, mertua ya. Tadi Romo juga waktu awal udah bilang ya, ketika kita sudah menua pun bukan berarti kita tanpa krisis. Ya, krisis-krisis empty nest ya, seperti sarang kosong itu terutama pada perempuan yang menopause. Bahkan setelah menopause itu bisa 5 tahun setelah menopause itu masih mengalami gejala yang nggak enak. Kayak kita itu perempuan yang tidak ada gunanya gitu ya, karena sudah tidak dibutuhkan oleh siapapun, udah tidak menarik. Apalagi kalau dalam masa-masa tua itu relasi suami istri itu tidak bagus. Support sistemnya dari siapa? Harusnya suami dan istri. Apalagi ketika tua, anak-anak udah gede, itu sesuatu yang sangat jadi emas kalau relasi perkawinan bagus. Lah, kalau relasi perkawinan yang nggak bagus, kita akan mengharapkan dari siapa? Ya masa dari tetangga? Ya pasti dari anak. Tapi anak kan juga punya krisisnya, dia mungkin sebagai orang tua, punya anak pra-remaja-remaja lagi pusing banget, ini sekarang emak bapaknya yang bertingkah kan, jadi tambah pusing lah gitu, anaknya juga punya krisisnya. So, kedewasaan kita yang memungkinkan dan yang baiknya adalah kita yang menyelesaikan. Jadi krisis kita, kita yang selesaikan. Penderitaan kita jangan kita oper. Kesakitan-kesakitan kita jangan itu melukai orang lain gitu ya. Kita mungkin dilukai, kita mungkin sakit. Kedewasaan kita lah yang bisa mencintai. Mencintai itu kalau menurut saya kalau dalam mertua kepada anak dan menantunya. Mencintai itu berarti menginginkan yang terbaik untuk anak kita, menantu kita dengan tidak meneruskan luka-luka kita kepada mereka. Bagi saya itu udah baik banget. Ya, dan itu salah satu caranya adalah tidak dengan mempressure mereka seolah-olah itu wajib buat mereka. Kita kepada anak kita wajib melakukan yang terbaik, tapi anak itu tidak wajib. Artinya dalam arti tidak wajib itu jangan kita jadikan itu wajib. Ya, tapi kalau mereka mau berbagi atau kita undang dan mereka itu sebuah kebahagiaan. Ya, itu dari saya. Terima kasih, ini pertanyaannya luar biasa ya, pasti banyak dialami kita semua. Silakan. Baik, terima kasih Dokter Mona. Oke, mungkin dari Romo Eko ada yang mau ditambahkan Romo terkait menghadapi mertua yang cenderung self-centered, kepo dan banyak ikut campur nih Romo. Iya, thank you Inta. Terima kasih banyak yang bertanya tadi. Bu Mona tadi mengatakan kalimat terakhir, anak itu bukan saham ya Bu ya, gitu ya. Untuk kita sudah menanam kebaikan-kebaikan. Sekarang saya harus meraup budi baik juga dari anak saya gitu ya. Menarik kalau kita kembali kepada yang ditulis oleh Khalil Gibran ya Bu ya, tentang sang anak panah ya, bahwa orang tua itu busur, bukan sang pemanah. Busur. Anak kita adalah anak panah. Dan busur itu punya tugas untuk apa? Untuk merentangkan anak panah sehingga anak panah itu bisa melesat. Jadi mungkin kesadaran ini, refleksi yang menarik dari Khalil Gibran ini pun menyadarkan para orang tua. Saya dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk menumbuh kembangkan dan mendewasakan anak saya. Jadi saya harus membangun perahu untuk anak saya dan anak saya pun akhirnya akan menjadi nahkoda dari perahu itu. Gitu. Itu di sini kita harus sadar batasan hidup kita. Jadi kalau kita tadi mengatakan bahwa relasi itu harus ada tapal batas, sama saya pun harus tahu batasnya. Saya pun menolong orang lain harus tahu batas gitu ya. Kalau udah kebablasan, nanti saya akan hancur, jatuh gitu. Karena kalau tidak tahu batas, ada yang konseling, apalagi yang cantik, saya tertarik, bablas terus. Bahaya, Mo. Nah, Ibu Mona akan senggol bacok gitu. Datang dengan Pak Chandra ngebacok gue gitu. Jadi di sini saya pun harus mengerti batasan dalam diri saya. Maka sebagai orang tua, saya selalu ingat ada seorang ayah kan cerita Romo, anak saya itu SMP, waktu saya peluk, waktu di mall, dia marah-marah. Mapa jangan meluk-meluk aku, dia anaknya perempuan. Malu aku. Seminggu kemudian bapaknya ini kebetulan ke mall mau cari barang, ketemu anaknya dengan pacarnya, dia sedang dipeluk sama pacarnya, tenang, senang banget. Bapaknya ngomong, gue yang biayain, dia yang menikmati gitu ya. Sakit sekali ya. That is the cycle of life gitu ya. Allah memakai sang busur itu untuk melepaskan anak panah. Gitu ya. Memang saya harus tahu tugas saya gitu. Maka sebagai orang tua, memang kalau acara perkawinan itu Ibu Mona, saya kan berkali-kali mau nikahkan, menikah enggak mau menikahkan. Dan selalu yang event yang membuat menangis kedua adalah sungkem gitu ya. Apalagi kalau udah sungkem dan yang dipeluk anaknya, pasti lama banget kata saya. Oh, ini sungkem, jangan lama-lama gitu ya. Tapi ya seperti susah melepaskan gitu ya. Di situ kita sadar sekali, Bu,
Untuk melepaskan memang sakit, tetapi jangan lupa, anak ini bisa seperti ini karena ibu loh, jasa baik ibu. Maka justru bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah. Jadi saya ingat sekali kekuatan orang tua harusnya bisa punya kenangan-kenangan indah. Saya mensyukuri, saya mensyukuri. Saya bersyukur anak ini bisa bertumbuh dengan baik melalui cinta saya, melalui pengorbanan saya. Gitu. Maka pada saat seorang mertua yang pandai bersyukur, saya akhirnya kok sangat menjamin orang yang mertua yang penuh rasa syukur, dia akan penuh sukacita. Maka dari itu pasti dia pun akan sadar bahwa anak saya itu sudah bahagia. Tadi Ibu Mona bagus mengatakan, kalau anak saya pun sudah bahagia banget, dibahagiakan oleh istrinya, oleh mantu saya, itu sudah membahagiakan saya. That's right, that's right. Benar banget, benar banget. Lalu poin yang kedua, Inta, yang ingin saya katakan. Saya kan favorit saya kan emak-emak ya, yang udah uzur-uzur, oversex. Itu oversekat gitu. Usianya pasti di atas 50 semuanya gitu ya. Dalam bahasa Jawa itu di atas 50. Banyak sekali oma-oma. Kalau ketemu saya tuh wah selalu ingin potret, sudah dipotret, dipegang, dipeluk gitu. Seolah-olah saya ini pasangan dia gitu ya. Hanya yang menarik bagi saya, kenapa mereka tertarik pada saya? Karena khotbah saya, renungan saya membuat mereka tertawa, mereka membuat bahagia. Saya kok langsung plek, bener gitu ya. Saya ingat apa yang ditulis oleh Ibu Mona, ketawa itu membuat relasi hangat, nyaman, dekat, intim. Jadi saya kok mau mengatakan apa? Cobalah ajak ketawa mertua Anda. Ajak ajak membuat dia ringan gitu ya. Biar mertua Anda ketawa, biarkan dengan anak Anda bercanda, kalau itu membuat dia ketawa ya sudah, nggak apa-apa gitu ya. Tidak perlu diserang. Oma, nggak boleh kayak gitu. Jangan, nanti sakit. Nggak. Pada saat itu dia sedang mendapatkan energi sukacita dia. Berhubungan sebagai seorang, maaf tadi betul dikatakan orang tua itu kan ada krisis loneliness, krisis kekhawatiran, krisis kebingungan, krisis ketakutan, krisis kepercayaan diri, maka makin sensitif gitu ya. Jadi kalau nanti misalnya sedang brainstorming yang nggak benar dari oma kepada anak, ya Anda sebagai orang tua kan punya waktu untuk klarifikasi gitu kan. Di dalam dunia parenting juga kan, kita boleh dialog dengan anak parenting. Kenapa oma kayak gini? Oma tuh sangat sayang banget loh. Oma tuh ingin menyenangkan kamu loh. Oma tuh ingin dekat dengan kamu. Mama tuh senang kamu kalau main dengan oma gitu ya. Tapi ingat ya, kalau oma nawarin coklat ya, Dede kan tidak terlalu boleh banyak coklat gitu. Oke, dengan baik. Jangan mengatakan oma tuh salah, oma tuh berdosa besar, oma itu istri. Jangan seperti itu gitu ya. Kalau seperti itu kan akhirnya membangun sebuah tembok dari antara cucu dan dengan omanya, padahal itu adalah energi bagi dia untuk mengisi tadi rasa-rasa ketakutan, loneliness itu. Thank you, itu yang ingin saya tambahkan. Terima kasih, Indah. Oke, baik. Terima kasih banyak, Romo Eko. Jadi memang tadinya kita mau banyak menjawab pertanyaan ya, Bapak Ibu, tapi sayangnya waktu ternyata sudah habis, sudah mepet gitu ya. Ya. Jadi mohon maaf tidak bisa semuanya kami jawab, tapi menurut saya dari saya tadi baca pertanyaan-pertanyaannya, banyak yang sudah sebenarnya terjawab juga dari jawaban-jawaban atau pemaparan materi sebelumnya dari Romo Eko dan Dokter Mona. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih yang saya lihat mungkin ini agak berbeda dari yang lain dan juga cukup banyak mungkin dihadapi oleh orang terutama di negara kita tercinta ini. Itu salah satunya adalah bagaimana, mungkin ini bisa dijawab juga sama Romo Eko dan Dokter Mona secara singkat ya sebelum kita menutup. Bagaimana kalau mertua itu menuntut anak wajib membalas budi demi menunjukkan bakti anak kepada orang tua. Jadi selalu menuntut anak wajib menuruti segala kemauan orang tua. Gitu. Mungkin bisa dijawab secara singkat dari Romo Eko atau Dokter Mona sebelum kita Dari mengakhiri. saya, Boleh? dari saya. Boleh, Romo. Perintah keempat, hormatilah orang tuamu. Hormati. Bukan berarti dengarkanlah orang tuamu. Ikuti kata-kata orang tuamu. Di sini, bukan kata-kata itu yang dipakai. Respect. Respect. Jadi respect itu sebetulnya apa? Orang tua itu ingin didengarkan. Didengarkan. Just listening, just okay. Okay, ma. Gitu. Tapi sebagai keluarga, saya bisa memilah secara bersama. Mana okay yang harus kita perhatikan, mana yang bisa kita lakukan, dan mana yang kita family time untuk diri kita. Kita batasin itu. Kembali lagi kepada apa yang diungkapkan oleh Ibu Mona. Ada batasan relasi dengan orang tua, mertua, dan juga ini harus sekali lagi dibicarakan bersama. Dibicarakan sebagai suami istri. Thank you, Inta. Thank you, Romo Eko. Dari Dokter Mona, ada yang mau ditambahkan?
Ya, saya tambahkan aja, mungkin kita bisa bilang kepada orang tua atau mertua ya misalnya ya, bahwa cara saya membalas budi, cara saya, membalas kebaikan itu adalah dengan mencintaimu gitu ya. Jadi itu yang kadang-kadang, karena, kesepiannya, mereka sebetulnya melakukan tindakan-tindakan itu ngomong, "Kamu harusnya gini, harusnya gitu," atau menuntut ini karena merasa kurang dicintai. Nah, jadi kita bertanya kepada mereka, mama, papa, atau papa mertua gitu, mama mertua, apa sih yang membuatmu merasa dicintai? Supaya aku memahami, karena aku ingin memang yang bisa kulakukan hanya mencintaimu. Karena budi itu tidak akan pernah bisa dibalas, mau pakai apa juga. Mau kasih berapa miliar, mau ajak jalan-jalan keliling dunia berapa kali, budi kita kepada orang tua, kepada mertua kita, untuk mereka mengandung, mencintai, membesarkan kita, itu nggak akan pernah terbalas. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mencintai mereka. Ya, apalagi di masa-masa tua di mana mereka merasa kesepian dan merasa kurang dicintai, itu sangat mengganggu ya. Jadi kita memastikan bahwa mereka merasa dicintai. Caraku mencintai seperti ini gitu ya, sehingga itu tidak jadi beban untuk kita maupun pasangan kita. Karena kita sudah sepakati juga kita mencintai orang tua kita, aku mencintai orang tuaku, aku mencintai orang tuamu, begitu juga kamu kepada orang tuaku, maka cara kita mencintai gimana gitu ya. Itu yang mungkin perlu disepakati. Oh iya, psikolog Inta dan Romo, dari tadi saya melihat di chat ya sambil baca-baca gitu ya, itu banyak sekali yang mengusulkan bahwa topik terkait dengan mertua ini kita bahas lebih banyak nih Mo gitu ya. Kayak sama Romo ini kita berusaha ya Mo tentang perkawinan ya. Perkawinan pun udah ada 4 seri gitu ya. Terus tentang parenting, sekarang Romo Eko juga banyak memberikan parenting. Sekarang ada juga tentang mertua ya. Terima kasih untuk masukannya. Saya memang kalau keluarga itu memang tidak ada habisnya ya Ibu Bapak. Tidak ada habisnya. Ya karena dari kita lahir terus gitu ya sampai kita dimakamkan itu semua keluarga. Dan itu dinamis sekali ya. Jadi terima kasih untuk masukannya. Saya akan mencoba untuk menyusun gitu ya. Hal-hal apa yang tentu mulai dari apakah saya siap menjadi seorang mertua misalnya gitu ya. Mungkin kita bikin checklist sederhana, nanti ibu bapak yang di atas 50 bisa coba mulai gitu ya. Nah, jadi jauh sebelum kita betul-betul mengangkat mantu gitu ya, kita juga sudah ngecek kesiapan kita, kematangan kita. Izin saya terima masukannya, terima kasih. Semoga nanti ada waktu yang baik kita bisa akomodir ya dalam mungkin kegiatan-kegiatan yang ringan ya, nggak berat tapi menyenangkan. Kalau saya tuh sama Romo Eko saya sangat respect. Kalau Romo Eko itu mengkritik kita tuh nggak sakit hati karena beliau pakai humor. Ya, jadi kita tuh sebetulnya lagi dikritik sama Romo Eko. Kebanyakan potret-potret lah, nggak penting lah gitu ya. Itu kan nggak apa sih, masa potret-potret terus gitu ya. Romo juga capek lah gitu. Tapi karena Romo ngomongnya dengan humor, nggak pada sakit hati. Gitu. Kemarin Romo ngomong, ya paroki, ya itu paroki ini ya, paroki dekat terminal ya gitu ya. Ketawa, nggak sakit hati dibilang dekat terminal, oma-oma itu. Happy. Coba kalau yang ngomong, paroki dekat terminal itu siapa? Bukan Romo Eko, oh, pasti dikampleng gitu kan sama oma-oma. Ya, terima kasih ya. Semoga masukan ini saya akan proses. Jangan khawatir ya untuk para calon mertua ataupun yang sudah jadi mertua nanti tentang bagaimana menyampaikannya. Semoga nanti akan ditemukan cara yang terbaik, yang ringan ya dengan gaya Romo Eko juga. Terima kasih, terima kasih. Oke, untuk cara Thank persiapan you. jadi menantu juga kali ya, Dokter Mona. Ya, Titipan. kalau untuk jadi menantu udah kan ada banyak kalau persiapan pernikahan termasuk Oh jadi ya, menantu kan. betul betul. Tapi kalau persiapan mertua kan belum ada yang bikin Benar. khusus. Ya, Betul, lebih betul. jarang. Oh, jadi saya ikut pusing ya. Keluarga banyak mau nggak ada habisnya. Habis ini nanti ada undangan meeting mau. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk masukannya, Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Terima kasih Romo Eko dan Dokter Mona untuk sharing yang begitu kaya, begitu daging semua isinya seperti itu ya. Mungkin sebelum kita tutup, sebelum kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam ini, saya izin untuk menitipkan, membawa pulang 2 pertanyaan refleksi nih untuk Bapak Ibu semuanya berdasarkan apa yang kita bahas malam ini. Yang pertama mungkin adalah apakah atau apa satu batas sehat yang perlu dibangun dalam keluarga demi melindungi perkawinan kita dengan pasangan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, sudah sampai tahap manakah kita berdamai dengan situasi keluarga saat ini? Gitu, karena tidak hanya kita membangun batasan itu, tapi ada perdamaian juga yang kita proses, kita lakukan juga sesuai dengan yang Romo Eko tadi sampaikan juga. Baik, silakan, tidak perlu dijawab sekarang, Bapak Ibu, silakan dibawa pulang, direnungkan, dibicarakan kalau sudah siap dengan pasangan, dan semoga bisa membuahkan suatu hasil refleksi yang luar biasa juga. Gitu. Sebelum menutup, sekali lagi saya ingin mengingatkan Bapak Ibu untuk yang tertarik dengan marriage retreat, baik di bulan Juni maupun di bulan November, silakan untuk mendaftar atau bertanya-tanya dulu ke tim kami, gitu ya. Kalau misalkan terlalu cepat yang bulan Juni, nggak apa-apa, siapkan saja dulu yang bulan November, misalnya. Gitu. Terakhir untuk pendaftaran di bulan yang Juni adalah 1 Juni 2026, yaitu Senin minggu depan ya. Kita jadi cepat-cepat dibahas sama pasangannya, gitu, untuk mendaftar.
Baik, marilah kita tutup. Berarti sudah lebih 8 menit. Kita tutup sesi ini dengan doa bersama. Untuk doa penutup, saya izin mengundang Romo Eko untuk memimpin doa penutup kita malam ini. Silakan Romo Eko, waktu dan tempat saya persilakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Mona, untuk Inta, dan tim AFI. Beri tepuk tangan untuk mereka. Ini adalah orang-orang yang concern untuk membangun, mendewasakan relasi keluarga. Thank you ya. Yang kedua, terima kasih untuk 130 sekian peserta Zoom dan juga saudara-saudara yang lewat YouTube. Tentu saya sangat sadar Anda bergabung bersama kami karena Anda ingin mempunyai keluarga yang baik, sehat, bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Bapak Ibu, perkenankan saya mendoakan Anda dan memberkati Anda semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu, Allah Bapa yang Maha Baik. 2 jam sudah kami berbicara. Terima kasih atas Roh Kudus-Mu, sehingga pikiran, budi, dan hati kami semakin tercerahkan, semakin terbuka. Biarkanlah Roh Kudus itu pula menggerakkan hati kami untuk dapat menerima keterbatasan, untuk mendapat mengasihi mertua dan menantu kami. Karena kasihlah yang bisa mengubah segala-galanya. Bapa, angkatlah segala sakit, kecewa, penderitaan dalam hati anak-anak-Mu. Janganlah pada saat mereka berelasi, sikap mereka, tutur kata mereka dipicu oleh rasa sakit dan luka itu. Biarkan cinta-Mu menenggelamkan luka mereka. Biarkan cinta-Mu berlimpah atas mereka. Dan semoga Roh Kudus-Mu selalu mendampingi relasi antara orang tua dan anak, suami istri, mertua dan menantu. Tuhan, rahmat cinta-Mu melindungi cinta kasih setiap keluarga anak-anak-Mu ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak, Romo Eko. Romo Eko. Terima kasih.